Terima kasih telah bergabung dalam ibadah bersama kami. Selamat berbakti, semoga Tuhan berkenan menerima ibadahmu. Doa saya, Pastor Sam. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita berkumpul saat ini di rumah kita masing-masing untuk kita berbakti kepada Tuhan. Ya, mari kita persembahkan diri kita untuk melayani Dia lewat lagu dan juga kita belajar firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami sepanjang 1 minggu ini. Dan sekarang Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami hendak menaikkan doa syukur kami kepada Tuhan, nyanyian pujian kami kepadamu. Terimalah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, dan hadirlah di rumah kami saat ini, di mana-mana anak-Mu berkumpul. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna terjadi dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tangan kita. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur buat semua hal yang Tuhan telah lakukan bagi kami dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Sekarang Tuhan, kami serahkan hati kami untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan, urapilah kami dan berilah kami pengertian akan segala perkataan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya,
Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun ke tengah keluarga kita semua saat ini. Saudaraku, sudah 1 minggu kita dan kota kita Semarang ini menjalani PKM, ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Dan masih 1 minggu ke depan untuk kita jalani bersama-sama, ya. Dan ini adalah minggu kedua kita untuk kita bersama-sama beribadah secara online di rumah kita masing-masing, ya, saudaraku. Nah, memang tentu kita merasa tidak nyaman, ya. Tapi ini bukan satu penderitaan, saudaraku, ya. Kita cuman diminta baik oleh pemerintah maupun juga kita pandang ini sebagai satu kehendak Tuhan juga untuk kita belajar prihatin, ya. Belajar prihatin artinya belajar untuk mengendalikan diri kita, ya. Kan kita ini kadang-kadang pengen, lalu kemudian kita bergerak begitu, ya. Oh, aku pengen makan ini, lalu kita pergi dan sebagainya, ya. Kita diminta Tuhan untuk menahan diri, ya. Dan tentu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita menjaga diri kita sendiri dan kita menjaga keluarga kita supaya kita tidak tertular, ya, ataupun menulari, ya. Saya yakin kita semua dapat memahami hal ini. Nah, saudara, kita ini patut bersyukur. Kenapa? Karena kita masih boleh menikmati keadaan yang baik, ya, saudara. Kalau kita menyimak berita ini beberapa hari ini, ya, Anda tentu mesti mengertilah banyak orang yang saat ini sedang mengalami musibah, baik kecelakaan maupun juga bencana-bencana alam, ya. Banyak orang harus mengungsi, ya. Coba kita bayangkan saat ini, ya, betapa susahnya mereka yang harus mengungsi, ya, tinggal di tempat pengungsian, kumpul dengan orang banyak, ya, tidur, makan, ya, di satu tempat dalam kerumunan yang besar, sedangkan kita ini sedang berada di tengah-tengah pandemi, ya. Belum lagi kalau di antara mereka ada yang kehilangan harta benda atau kehilangan anggota keluarga mereka, ya. Karena itu sekali lagi saudara, kita patut bersyukur. Ayo kita nih bersyukur kepada Tuhan, ya, karena kita saat ini tidak sedang menderita, ya, walaupun mungkin juga ada di antara kita yang saat ini, ya, kondisi finansialnya terganggu. Tapi sekali lagi saudara, kita tidak sedang menderita, kita patut bersyukur, ya. Nah, karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara saat ini untuk belajar dan menjalankan firman Tuhan. Yang saya sampaikan ini saya yakin Anda semua sebenarnya sudah mengetahui. Tetapi mungkin karena situasi dan kondisi saat sekarang ini mungkin ada di antara saudara yang ragu-ragu untuk menjalankan firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini, ya. Mungkin Anda bertanya, ini firman yang mana ini, tentang apa ini, ya? Firmannya adalah tentang berbagi dan tentang berkeadilan, ya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, coba kita ingat apa bunyi sila kelima dari Pancasila. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, kita ini patut bangga karena para pendiri bangsa kita, ya, founding fathers itu, mereka itu mencita-citakan, ya, terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial, ya. Dan hal itu sesuai, saudara, dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Tapi maaf, saudara, kita ini kadang-kadang kurang paham, ya. Kita kurang mengerti. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu, tetapi kita tidak melakukannya. Karena apa? Karena kita kurang paham, ya. Nah, karena itu mari kita belajar bersama, ya. Saya mengajak Anda untuk mengawali pembicaraan kita dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Mari kita buka Matius 5 ayat 20 dan kita baca bersama. 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar
daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Ya. Nah, saya bacakan dari versi bahasa Indonesia ayat yang terbuka. Bunyinya begini, sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu, atau di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata dikaiosune, ya, jika kebenaranmu atau jika dikaiosunemu itu tidak lebih baik daripada kebenaran atau dikaiosunenya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Ya. Nah, dari ayat ini sebenarnya secara sederhana kita mengetahui bahwa kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita mesti punya kebenaran, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita itu disebut hidup keagamaan, yang harus melebihi dari kebenaran atau dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu kebenaran, hidup agama atau kebenaran dikaiosune itu? Apakah artinya kita harus menjalankan hukum Taurat seperti mereka? Ya. Nah, kalau kita ditanya hukum Taurat itu apa? Mungkin ada yang berkata hukum Taurat yaitu Pak 10 perintah Allah. Jawaban itu tidak sempurna, Bapak Ibu. Ya. Hukum Taurat itu bukan hanya 10 perintah Allah, ya. Kalau kita belajar, ya, maka saya mendorong Anda juga untuk meneliti, juga baca lebih banyak. Sekarang kan ada banyak informasi yang dapat kita akses lewat internet, ya. Saudaraku, hukum Taurat itu, ya, oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Maimonides, ya, dia memerinci ada 613 item hukum, ya, yang tertulis, ya, 613 perintah yang tertulis, yang di dalam Ibraninya disebut mitzvot, ya. Nah, 613 ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama terdiri dari 248 perintah positif. 248 perintah positif. Artinya perintah yang harus dilakukan. Dan sisanya yaitu 365 perintah negatif, artinya larangan, ya. Nah, perintah positif itu dalam bahasa mereka disebut mitzvot aseh. Yang negatif disebut mitzvot lo ta'aseh, ya. Nah, 248 dan 365. Kalau 365 kita mesti langsung klik. 365 angka apa? Iya, angka jumlah hari dalam 1 tahun. 248 angka apa, Pak? 248 itu ternyata adalah jumlah tulangnya kita. Jadi kalau badan kita ini dipreteli satu-satu, ya, mulai dari kepala, tengkorak ini, itu semua kalau dipreteli jumlahnya semua ada 248. Ya. Jadi 248 perintah yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Dan ada 365 larangan yang tidak boleh dilakukan, ya, di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Ya, luar biasa, ya. Nah, tentu bukan hanya 613 ini ternyata, ya. 613 itu tadi saya sebutkan sebagai hukum yang tertulis. Mereka masih punya hukum yang lisan, yang merupakan interpretasi atau tafsiran dari 613 itu, ya. Dan hukum-hukum itu dituturkan, ya, diteruskan dari generasi kepada generasi, ya, dari rabi kepada muridnya, kepada umat dan seterusnya, ya. Dan hukum yang tidak tertulis itu kemudian oleh orang Yahudi pasca mereka mengalami kehancuran bait suci mereka, ya, karena mereka menolak Tuhan Yesus tahun 70 Masehi. Bait suci yang dibangun dengan hebat oleh Herodes itu dihancurkan, kemudian mereka terserak ke seluruh dunia. Mereka kemudian mulai membukukan, ya, supaya jangan hilang itu, ya, perintah-perintah lisan itu, ya.
Nah, perintah-perintah itu ditulis di dalam buku yang disebut Talmud, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, setiap rabi ya mempunyai tafsiran terhadap hukum-hukum Taurat itu, ya. Itu sebabnya ya begitu banyak ya ajaran-ajaran dari rabi ini, ya. Dan memang seorang rabi itu punya punya otoritas untuk melakukan itu. Seperti mana yang juga dilakukan oleh Tuhan kita Yesus, ya. Sewaktu Tuhan hidup, ya, sebelum disalibkan, Tuhan mengajar, dan Tuhan Yesus itu disebut rabi, ya. Dan kalau kita membaca dari Matius pasal 5 tadi kita baca ayat 20, ya. Anda coba nanti baca mulai Matius 5 ayat 21. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal dan memberikan interpretasi dan ajaran-ajaran yang boleh dikatakan menambahkan apa yang ditulis dalam hukum Taurat, ya. Coba Anda buka, ya, Anda lihat. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 5 ayat 21 dan 22, ya, Tuhan berkata, ya, kalau dulu kamu membaca jangan membunuh, Tuhan berkata kepada mereka pada waktu itu, ini peristiwanya terjadi di atas bukit, ya, khotbah di atas bukit. Tuhan berkata, bukan hanya orang yang membunuh saja yang harus dihukum, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang berkata kepada saudaranya kafir, jahil, itu juga harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Artinya bukan hanya yang membunuh, tapi yang mengata-ngatai saja itu sudah patut untuk dibinasakan dalam api neraka, ya. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan pada waktu itu orang tidak ada yang menolak. Mereka menerima ini sebagai satu pemahaman hukum Taurat, ya. Nah, selanjutnya Anda bisa baca itu tentang mata ganti mata, ya, dan seterusnya, ya. Dan saya kasih komentar saja ayat 27 dan 28, ya. Tentang orang yang berzina. Menurut hukum Taurat, ya, orang yang berzina mesti dihukum. Tapi Tuhan berkata, ya, jangan hanya orang yang berzina yang harus dihukum, tapi juga orang yang punya imajinasi cabul itu juga harus dihukum, ya. Nah, nanti Anda baca, ya. Itulah ajaran Tuhan kita, ya, rabi kita satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu kalau Anda baca kemudian di pasal 6, ya, secara khusus kemudian Tuhan memberikan 3 hal utama yang disebut sebagai kebenaran atau hidup agama yang tadi kita baca di pasal 5 ayat 20, ya. Dan 3 hal ini mesti kita lakukan juga sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus. Bahkan kita mesti melakukan jauh lebih benar daripada yang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat lakukan. Apa itu? Ya, coba kita baca dulu deh. Matius 6 ayat 1, ya. Bersama 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Nah, ini di dalam bahasa Yunani dipakai kata dikaiosune. Jangan kamu melakukan dikaiosune itu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, kalau Anda baca ayat selanjutnya, ya, ayat 2, Tuhan itu bicara soal sedekah, ya. Soal sedekah. Nah, nanti Anda coba baca juga, ya, Alkitab Matius 6 ayat 2 ini dari versi yang tadi, ayat yang terbuka, ya. Dalam versi ayat yang terbuka itu bunyinya begini. Karena itu ketika kamu memberi sedekah, jangan membunyikan trompet. Ini terjemahan hurufiah. Jangan membunyikan trompet di hadapanmu seperti orang munafik lakukan di sinagoga dan di jalan-jalan, supaya mereka dipuji orang lain. Aku mengatakan yang sebenarnya kepada kamu bahwa mereka sudah menerima upahnya. Ya. Nah, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, seru. Jadi ada 3 hal. Kalau Anda baca mulai pasal 6 itu, ya, ayat 2 sampai 4 itu bicara soal sedekah. Ayat 5 sampai ayat 15 itu bicara soal berdoa. Ya. Ayat 16 sampai ayat 18 itu bicara soal berpuasa, ya. Nah, mengenai 3 hal ini, yaitu bersedekah, berdoa, berpuasa, ini
ahli Taurat dan orang Farisi ini sangat setia melakukannya. Ya. Mereka sangat setia untuk memberi sedekah. Ya. Mereka sangat setia untuk berdoa. Mereka juga sangat setia untuk berpuasa. Kita perlu ngerti hal ini. Mereka, orang Yahudi ini bukan orang-orang yang pelit untuk bersedekah. Bahkan kalau kita membaca ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka bukan hanya setia untuk memberi sedekah kepada orang miskin. Ya, nah kita perlu mengetahui juga ya, orang Farisi dan ahli Taurat itu golongan elit pada waktu itu. Dan kalau namanya golongan elit, mereka itu orang-orang yang berpunya, orang-orang yang punya duit. Sedangkan orang Yahudi pada umumnya adalah orang-orang yang miskin. Karena apa? Karena mereka hidup dalam penjajahan Roma. Dan mereka hidup di dalam kemiskinan itu berabad-abad. Semenjak mereka pulang dari pembuangan, mereka hidup miskin sampai pada zaman Tuhan Yesus. Dan mereka setiap kali menghadap Tuhan sembahyang, mereka selalu berkata, Tuhan, ini aku orang miskin. Ya, mereka berkata dalam bahasa Ibrani-nya, Hineni, ini aku. Ya, kalau Anda mungkin pernah nemu kata Hineni, itu artinya ini aku, tuh. Orang yang miskin. Itu sebabnya kalau kita baca Matius pasal 5 ayat 3, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin. Jadi Tuhan sedang ngomong kepada pendengarnya yang orang-orang miskin. Nah, kepada mereka itu sekarang Tuhan berkata, kalau kamu kasih sedekah, jangan seperti mereka itu. Orang Farisi, ya, orang ahli-ahli Taurat. Mereka suka kasih sedekah. Dan mereka setia melakukan itu. Bahkan kalau kita membaca tentang mereka ini, mereka itu juga setia di dalam persembahannya diwajibkan kepada mereka, yaitu apa? Persepuluhan. Bahkan mereka lakukan itu dengan jelimet, orang saya bilang. Ya, nanti Anda bisa baca itu Matius 23 ayat 23. Nah, mereka itu setia melakukan ketiga hal ini. Bersedekah, berdoa, berpuasa. Hanya saja apa? Mereka melakukan itu untuk dilihat dan dikagumi oleh manusia. Ya. Nah, apabila tiga hal ini dilakukan dengan benar, tidak untuk dilihat manusia, bukan untuk supaya populer, dikagumi orang, ya. Yang mungkin pada waktu itu juga untuk kepentingan bisnis mungkin, atau kepentingan politik. Ya. Dikagumi, dihormati, ya. Seperti mereka juga senang dipanggil rabi di mana-mana. Mereka merasa kalau dipanggil rabi itu mereka punya prestis, kebanggaan yang luar biasa. Maka Tuhan melarang murid-muridnya, kamu jangan senang dipanggil rabi. Ya. Nah, kalau hal itu dilakukan dengan benar, maka sebenarnya kalau kita baca kemudian di Matius pasal 5 tadi, sekarang coba Anda lihat ayat 19 sampai 24. Tuhan bicara soal apa? Mengumpulkan harta di surga. Jadi sebenarnya kalau mereka mau bersedekah, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka itu sedang mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Ya, dan kemudian Tuhan bicara soal jangan punya dua tuan. Tuannya apa? Mamon. Ya, itu masih di dalam satu ikatan konteks pembicaraan. Ya. Untuk apa? Ya, kalau seperti mereka mungkin lakukan sedekah, tapi untuk apa? Untuk prestis. Sehingga dengan punya prestis itu orang kagum kepada mereka, mereka kemudian dapat akses untuk berpolitik atau kemudian melakukan bisnis. Ya. Andai kata orang melakukan itu dengan benar, Tuhan berkata mereka dapat upah. Di mana? Di dalam kerajaan surga. Ya. Dan yang berikutnya kalau kita membaca ayat 25 sampai ayat 33, Tuhan ngomong bicara apa? Kekhawatiran. Artinya kalau mereka setia melakukan yang tadi, tiga hal tadi, yaitu bersedekah, berpuasa, berdoa, sebenarnya tidak perlu berkhawatir. Karena apa? Karena Bapa akan memelihara kehidupan mereka. Ya. Nah, saudaraku, saya ceritakan ya, saudaraku, di dalam keyakinan tradisi orang Yahudi,
yang tadi saya sebutkan ya, mereka punya perintah-perintah lisan yang kemudian dibukukan di dalam Talmud itu ya, yang merupakan sebenarnya tafsiran rabi-rabi atas perintah yang tertulis atau mitzvot tadi 613 tadi. Mereka itu punya keyakinan begini, bahwa memberi sedekah itu adalah jalan untuk memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ya, itu ada ayatnya ya di dalam Amsal 21 ayat 21 ya. Nah, sekarang kita baca Amsal 21 ayat 21, 2, 3. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Nah, kata kebenaran ini, saudaraku, di dalam bahasa Ibrani, ya, ketika saya mengetahuinya, saya juga kaget. Bahasa Ibrani dari kebenaran adalah sedekah. Sedekah. Ya, familiar dengan bahasa kita ya. Yaitu apa? Sedekah. Ya. Nah, kata sedekah itu di dalam bahasa Ibrani sebenarnya secara hurufiah berarti kebenaran. Atau dalam bahasa Yunaninya dikaiosune tadi. Tetapi oleh para rabi ya, pasca bait suci mereka dihancurkan, kata sedekah kebenaran itu tadi diartikan sebagai charity atau amal. Memberi amal, memberi sedekah itu dalam bahasa Indonesia kita itu sedekah. Nah, kita perlu tahu kalau Anda nanti buka di dalam kamus bahasa Indonesia ya secara online ya, itu kata sedekahnya kita itu memang diambil atau diserap dari bahasa Arab, yaitu sedekah ya. Dan memang bahasa Arab dengan bahasa Ibrani kan masih satu rumpun ya, seperti bahasa Jawa sama bahasa Sunda lah, kurang lebih begitu ya. Nah, karena mereka ini tidak bisa menjalankan ibadah sebagaimana mestinya di bait suci, karena bait sucinya tidak ada, bagaimana mereka mau ibadah, mempersembahkan korban-korban, bakar lembu, bakar domba, bakar kambing, bagaimana? Mereka tidak bisa lakukan itu. Maka para rabi ini memberikan pengajaran bahwa salah satu yang harus dilakukan adalah memberikan charity tadi atau sedekah ya. Nah, karena itu saudaraku, sebagai konklusinya ya saudaraku, tadi kan saya awali, apa sih yang mau saya sampaikan pada hari ini? Bicara tentang berbagi dan berkeadilan. Artinya apa, Sul? Kita mesti belajar untuk berbagi ya. Mungkin memang sekarang ini ya hampir rata-rata kita juga mungkin sedikit banyak terdampak. Tetapi dari kita ini masih ada loh orang-orang yang mungkin lebih kurang beruntung. Ya, karena itu kita mesti belajar berbagi. Dan ketika kita berbagi itu kita sedang berkeadilan. Ya. Coba mungkin ada di antara kita itu yang kalau makan ya, makannya mungkin yang mahal-mahal belinya, kemudian habis itu dibuang. Ya, coba jangan mahal-mahal. Sekali-sekali beli yang sederhana, ya sebagian Anda kasih ke orang lain yang mungkin tidak bisa makan, yang mungkin makannya cuma sama kecap, ya. Yang mungkin hari-hari ini ya mungkin punya uang banyak, bisa jalan-jalan. Saya sih tidak larang kalau Anda punya uang bisa jalan-jalan ya. Tentu jalan-jalan sekarang kan biaya banyak. Cobalah Anda kalau bisa jalan-jalan itu, cobalah Anda juga kasih kepada saudara kita. Ya, kemarin kan diumumkan itu, ayo bantu doa supaya dana diakonia kita ada. Sebenarnya ini kan kalimat halus yang disampaikan oleh pengurus. Ya. Untuk apa? Untuk mengajak Anda untuk ayo toh belajar kasih kepada saudara kita. Ya. Anda bisa jalan-jalan, tapi Anda tidak pernah kasih diakonia. Itu kan kurang pantas itu. Ya, malu dengan mobilnya. Malu dengan HP-nya.
HP-nya mahal-mahal tapi tidak pernah kasih. Ya, sayang saudara ya. Nah, sebagai konklusinya saya bacakan Matius 5 ayat 7. Kita baca ya bersama. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita murah, kita akan beroleh kemurahan. Ya. Lagi, Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus sendiri berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini dikatakan oleh Paulus, aku kasih contoh. Pada kesempatan ini juga saya katakan, saya juga memberi contoh kepada saudara. Ya, seru. Kemarin begitu baca itu di grup, ini perlu ya saya kasih. Walaupun saya tidak sedang di dalam kelebihan-kelebihan. Ya. Beberapa hari sebelumnya juga ada seorang rekan hamba Tuhan. Ya. Biasanya tidak kontak-kontak, tapi dia kontak. Saya paham, wah ini jangan-jangan dia butuh. Karena saya tahu, ya. Sebenarnya beliau ini lebih senior lah, ya. Tapi jemaatnya ya cuma beberapa orang, 11 orang saja, ya. Dan sekarang kondisi di kotanya juga sedang mengalami PSBB, tidak bisa ibadah, ya. Ya saya kirimlah sedikit, tidak banyak. Kita mesti belajar, ya. So dengan kita memberi, tadi Matius 5 mengatakan kalau kita murah, kita juga terima kemurahan, ya. Nah, tentu banyak orang yang perlu ditolong, ya. Kalau kita baca berita, ya kasihan itu yang alami musibah bencana. Tetapi coba kita baca Galatia 6 ayat 10 ini. 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pada semua orang kita mesti baik, tapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ya, nah, Anda bisa baca itu nanti Galatia pasal 6, konteksnya apa saja. Ya, hanya yang mesti kita pelihara juga hidupnya. Terutama juga siapa? Sanak famili kita, yang saudara sedaging. Nah, mereka susah ya kasihlah saudaraku ya. Jadi kita mesti punya kebenaran yang lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau kita mau masuk surga. Ya. Sekali lagi, 3 hal ini yang Tuhan sebutkan. Sedekah, doa, puasa. Ada orang bangga, oh saya doa. Oke lah, Anda doa, tapi Anda pelit apa enggak? Ya, saya puasa. Ya, puasa enggak pernah ngasih ya, bohong juga. Ya. Jadi mari kita belajar melakukan ini ya, saudara. Demikian saudaraku, dan kiranya dengan hal ini kita lakukan, kita terpelihara dengan baik oleh kasih sayang Tuhan. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan dalam Matius pasal 6, ya, setelah bicara sedekah, doa, puasa, Tuhan kemudian ngomong tentang ya harta di dalam kerajaan surga, dan Tuhan bicara soal kekhawatiran Tuhan Bapa kita pelihara. Yang Tuhan katakan, cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Yaitu, lakukan apa yang kita tahu. Ya, amin. Kita datang pada Tuhan. Kita akan nyanyikan kembali lagu tadi. Ku bersyukur Bapa. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Kami bersyukur Tuhan. Mari bersyukur sebab keadaan kita jauh-jauh lebih baik. Banyak orang-orang yang menderita. Kita ada dalam keadaan kita saat ini masih sangat baik, sangat baik. Mari kita bersyukur. Kita
tidak sedang menderita. Kita cuma belajar untuk prihatin saja, belajar untuk mengendalikan diri saja. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Dan satu lagi, saudaraku, tidak cukup kita hanya berkata Engkau baik, aku bersyukur. Kalau memang kita bersyukur, ayo kita belajar juga berbagi pada sanak famili kita, ya, saudara kita seiman, ya, atau orang-orang yang memerlukan pertolongan. Dan kita lakukan itu bukan untuk mencari pujian, bukan supaya kita dikagumi, bukan supaya orang panggil kita bos, tapi kita lakukan untuk memuliakan Bapa kita. Itu yang Tuhan ajarkan pada kita. Itu yang namanya kita sedang mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Dan kalau kita lakukan itu dengan benar, tidak ada hal yang perlu kita khawatir karena Bapa kita memelihara kita. Mari kita berdoa, saudara, ya. Mari padahkan tangan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman yang Kau berikan, pengertian yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang selama ini kami kurang berbagi, kami juga mohon ampun. Kasihlah kesempatan kami semua untuk belajar, Tuhan, melakukan kehendak-Mu dengan benar, sehingga kelak kami pun betul-betul beroleh hak masuk di dalam kerajaan-Mu yang mulia. Dan kami percaya, Tuhan, kalau kami melakukannya dengan benar, kami pun juga akan beroleh kemuliaan di dalam kerajaan-Mu, beroleh kekayaan di dalam kerajaan. Dan kami pun tidak perlu khawatir dengan keadaan kami. Kami yang saat ini sedang khawatir, Tuhan, firman-Mu juga mengingatkan, kami mungkin kurang menabur. Kalau saat ini kami kekurangan itu karena kami kurang menanam, kurang menabur. Karena itu mulai saat ini juga kami mau belajar untuk menanam dan menabur. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua, tolong kepada kami semua, dan terus pelihara kami, Tuhan, di dalam masa-masa yang susah ini. Tuhan menolong dan memberkati, memelihara kami. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami semua. Sekarang Bapak Ibu saudaraku, terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan kalau ada yang sakit. Dan biarlah kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam penyertaan Roh Kudus. Damai dipenuhkan dalam hidup kita senantiasa. Terima kasih Bapak, kami terima ini dengan iman dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Amin.